Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis, alhamdulillah hari ini akhirnya kita bisa nge-zoom. Dan ini materinya belum saya upload karena memang sebenarnya Brandware ini kan mungkin kita preface dulu di tatap muka pertama, kedua, dan ketiga. Dan saya kira semua udah nyoba untuk memberikan masukan, dan kalau yang belum kemarin beberapa saya buka lagi untuk sampai 1 minggu ke depan. Silakan bisa diisi apa yang ada di dalam, karena saya juga perlu untuk mengetahui sampai seberapa dalam Anda semua mencoba untuk mengeksplorasi tentang terminologi hardware, software, sistem operation, software aplikasi, dan itu. Nah, untuk materi hari ini kita diskusi tentang manusianya, jadi tentang Brandware yang kemudian manusianya itu yang kemudian akan menggerakkan mesin. Gitu. Kalau kita anggap komputer itu mesin, maka atau sebenarnya kan sekarang kita harus mulai merubah paradigma bahwa yang dikatakan komputer itu bukan hanya sebuah personal komputer seperti laptop, PC, dan sebagainya. Tapi sebenarnya perangkat komputasi itu, perangkat komputer sendiri sudah diterapkan mungkin yang paling gampang ke mobile ya, mobile phone. Sebelumnya adalah sebuah perangkat komunikasi yang sekarang sudah berkembang bahwa di dalam mobile phone, arsitektur daripada mobile phone pun sudah sama dengan arsitektur perangkat keras komputer. Itu yang di sisi klien atau di sisi pengguna perseorangan, personal. Tapi yang di sisi industri, kemudian juga berkembang bahwa komputer itu ada yang berfungsi sebagai server. Apalagi di era jaringan, jadi era network sekarang, komunikasi tidak hanya komunikasi dalam berupa komunikasi suara, tapi data dan sebagainya itu akhirnya harus mengembangkan infrastruktur komputer untuk skala koneksi bersama-sama seperti Zoom. Ini kan ada komputernya sebenarnya, ada komputer server dan sebagainya. Nah, ini harus mulai kita samakan persepsinya bagaimana ke depan future, sehingga komputer itu sekarang sudah masuk ke dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Televisi yang sebenarnya hanya sebagai broadcast untuk memberikan informasi, sekarang juga mulai dua arah, karena di televisi juga sudah mulai sekarang berbau smart. Nah, begitu berbau namanya smart TV, maka sebenarnya di dalam televisi sudah mulai ditancapkan sebuah komputer. Dari dunia jaringan pun Anda pakai IndiHome, ada 3 service di sana, layanan suara, layanan data internet, dan layanan televisi. Yang kemudian di situ juga televisinya sudah mulai bisa kita rekam dan sebagainya. Nah, itu ada unsur server atau komputer server yang berada di dalam. Nah, itu yang kemudian karena sifatnya di jaringan, maka orang bilang itu berupa cloud atau sebuah komputer yang ada di awan. Nah, kita nggak tahu, pokoknya di awan gitu aja. Nah, perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang terbangun inilah yang kemudian memunculkan tipe-tipe daripada Brandware. Jadi tipe-tipe orang yang menggunakan. Jadi dari sisi mana kita ngambilnya? Kalau dari sisi pengguna, kita penikmat. Misalnya e-commerce, kita penikmatnya. Brandware kita adalah mengoperasikan. Oh, kau kalau mau jualan kayak gini, aku mau beli barang kayak gini, aku mau... Nah, itu akhirnya merubah perilaku. Itu juga Brandware. Jadi nggak semua orang. Cuman sekarang sangat mudah, karena kemudian softwarenya yang dipermudah supaya softwarenya berpikir seperti manusia juga. Sehingga sekarang orang
orang yang tidak mempunyai, tidak harus belajar secara akademis untuk mempelajari sebuah komputer, apabila dia bersifat sebagai operator, orang tua pun akhirnya mulai pegang HP dan mulai mengenal ada Android, ada menu-menu, ada menu WhatsApp, ada menu Facebook, ada menu yang bisa diinstal di dalam handphonenya, kemudian ada YouTube, ada berbagai macam layanan yang juga memerlukan brandware untuk mengoperasikan itu. Jadi kalau kita ngomong brandware, dia sangat adaptif terhadap perkembangan perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Jadi kalau kita ngomong brandware sebenarnya akan berhubungan dengan pertemuan berikutnya, yaitu profiling tentang bidang IT. Tapi kalau kita ngomong brandware itu ngomong secara luas dulu. Artinya secara luas bahwa brandware itu mulai dari levelnya adalah operator. Ya, operator itu orang yang menggunakan. Mungkin seperti kita pengguna HP, berarti kita berfungsi sebagai operator. Saya mau ngapain, saya mau WA, saya mau buka ini, saya mau bikin foto, saya mau bikin ini. Nah, berbagai macam aplikasi, software aplikasi yang berkembang itu juga memerlukan brandware. Orang mau bisa Instagram, Pinterest, orang mulai bikin grid, image, dan sebagainya. Dia perlu belajar sebenarnya. Secara tidak sadar dia sudah digiring oleh software aplikasi untuk meningkatkan kemampuan brandware-nya untuk mengoperasikan sebuah aplikasi. Sama seperti Anda, orang yang tidak tahu, waduh belajar Office, Microsoft Office, ini apa sih? Ini mesin ketik. Kita ngetiknya sekarang bisa disimpan dan sebagainya. Tidak sadar di situ diberikan fasilitas untuk merubah tampilan huruf, membuat tabel dan sebagainya. Di situ kemudian brandware itu tercetak sebagai operator pengguna aplikasi, sehingga levelnya operator. Jadi yang pertama mungkin poinnya, kalau Anda coba googling, Anda coba ketikkan brandware di Google, kemudian banyak PowerPoint yang keluar, maka PowerPoint itu lebih banyak bercerita pada leveling daripada brandware. Brandware itu levelingnya ada di operator, kemudian di atasnya itu analis. Analis mengarah pada profiling profesi tenaga teknologi informasi. Kemudian ada manajer dan sebagainya. Tapi itu levelingnya. Nah, brandware sendiri akhirnya berbagai macam tipe. Kalau kita coba lihat di berbagai macam, Anda lihat di PDF, PowerPoint, dan sebagainya, maka mulai ada namanya programmer. Ada yang namanya analis. Ada yang namanya nanti integrator. Ada yang namanya developer. Ada berbagai macam profesi-profesi yang mengembangkan intinya dari software aplikasi. Sebenarnya enggak sih, software aplikasi itu adalah dunia tersendiri, yaitu dunia developer, dunia analis, dunia programmer, dan sebagainya. Ada dunia yang lain, bahwa perkembangan IT sendiri ada di pertumbuhan teknologi networking-nya. Sehingga ada brandware yang khusus menangani sistem operasi. Saya kalau bikin protokol. Nah, itu ada brandware itu sendiri, ada brandware yang kemudian menjadi satu profiling tenaga TI juga, yang kerjaannya adalah bikin supaya jaringan ini nggak lemot, bikin supaya semua data yang diminta dari ribuan orang itu bisa terdistribusi dengan baik, itu juga brandware. Tapi untuk teknik informatika di jurusan kita, teknik informatika itu diarahkan fokus Anda untuk terbentuk untuk profiling sebagai developer, jadi lebih kepada software aplikasi. Jadi software aplikasi itu adalah dunia Anda, bukan berarti Anda nggak boleh, berarti Anda terus aku nggak perlulah belajar sistem operasi, aku nggak perlulah belajar jaringan, salah juga gitu. Karena begitu kita nggak ngerti jaringan, saya mau install Docker nggak bisa. Padahal untuk kita bisa mengerjakan aplikasi, sekarang udah mulai pakai Git, ya kan? Ada yang mulai pakai cloud untuk editornya, untuk semuanya lah, untuk storage. Maka kita mulai harus belajar bikin virtual machine, ya, daripada tak simpan di komputerku kan mending disimpan di cloud, lebih aman.
Saya pakai Git supaya apa? Supaya saya tahu sejarah saya ngoding ini errornya tak benerin, tercatat semua dan sebagainya. Itu bagian dari brandware untuk developer. Dan developer pun nanti kita minggu depan kita akan diskusi tentang profiling, tentang developer sendiri. Ada banyak lagi, karena itu bekerja bersama tim itu sangat penting di dalam dunia IT, karena nggak semuanya bisa kita kerjakan sendiri. Saya seorang front designer. Kerjaan saya cuma desain desain template, bikin template sampai professional template. Kalau Anda lihat itu misalnya Anda sekarang belajar Laravel atau CodeIgniter, template-templatenya itu luar biasa, yang free, yang dijual dan sebagainya. Tapi dia seorang pembuat front designer. Jadi seorang desainer tampilan yang ngurusi warna yang enak dilihat supaya nggak sakit mata, bentuk text box yang bagus bagaimana, combo box yang bagus bagaimana, berbagai macam bentuk dan yang lainnya. Itu nanti akan Anda pelajari di teknik informatika, mungkin human interaction computer, itu bagian daripada bagaimana kita menganalisis. Kalau petani itu jadi operator itu kira-kira butuhnya apa? Kalau pedagang jadi operator itu kira-kira tampilan yang menarik yang bagaimana? Kalau seorang mahasiswa jadi operator itu butuhnya apa tampilannya? Urusi front designer toh. Ada yang back end programmer, urusannya sama database, sama ini program nge-code, gimana caranya sama, semuanya akan bekerja di dalam tim dan itu bagian dari pekerjaan yang sekarang lagi tren dan banyak peminatnya. Mudah-mudahan Anda nggak salah jalur, jadi saya memang sulnya ada di developer. Tapi kalau Anda masuk ke teknik komputer akan beda lagi urusannya. Urusannya lebih banyak ngurusi jaringan supaya ini nggak lemot, ini tak protek supaya nggak dimasukin virus, ini tak protek supaya orang nggak bisa masuk ke storage kita, dan sebagainya, security, dan sebagainya. Ini tak buat kantor ini supaya yang di sana bisa buka Facebook, yang di sana nggak bisa buka Facebook, jam sekian sampai jam sekian, semua layanan medsos harus ditutup, nanti jam sekian waktu istirahat, baru medsos dibuka, semua orang bisa sekolah di networking, jadi administrasi jaringan, dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk-bentuk brandware yang perlu kita ketahui, dan saya minta Anda juga mulai baca. Gampangannya tugas mahasiswa itu apa sih? Baca. Jadi kalau buka browser, yang dibuka pertama itu misalkan Facebook, nggak apa-apa. Kemudian Instagram, nggak apa-apa. Kemudian Telegram. Kemudian jangan lupa, sekali-sekali bukalah browser, Anda coba bisa search engine ke Google, silakan Anda membaca apa yang bisa diperlukan. Makanya kemarin beberapa saya memang hanya memancing Anda untuk supaya Anda membuka link-link yang lebih untuk mengetahui, karena sebenarnya kalau kita ngomong kuliah ya, bukan praktek ya, bukan workshop ya. Kalau ngomong kuliah itu sebenarnya kita cuma disuruh baca, menambah wawasan, oh ternyata ada ya dunia seperti ini, oh ternyata ada ya. Nah, sekarang ini era yang agak berat gitu. Karena orang sudah mulai malas untuk membaca. Lebih senang nonton video. Makanya sekarang yang namanya YouTube atau video streaming yang lain itu jauh ratingnya jauh lebih tinggi daripada buku teks. Ya. Karena itu memang minat baca itu berbeda. Tapi kalau Anda mulai kecil sudah terbiasa membaca, maka inspirasi yang inovasi yang muncul di pikiran itu pemahamannya akan berbeda dengan Anda mendengar. Nah itu seni sih sebenarnya hanya style aja. Sama yang diterangkan lewat YouTube, sama yang kita baca sendiri, tapi kalau baca kan kita per paragraf. Satu paragraf ini maksudnya apa, satu paragraf namanya. Kalau yang terbiasa baca novel, dia mungkin lebih show, lebih merasa hatinya atau pikirannya itu lebih terasa lebih masuk daripada kita nonton filmnya gitu. Saya nonton film, saya baca, saya kok lebih tegang baca ya daripada nonton film. Itu ada orang yang seperti itu. Dan itu memang bagian daripada bagaimana orang itu mengekspresikan diri, cara berpikirnya di dalam menambah wawasan. Mata kuliah komputer dasar ini mata kuliah yang bagi banyak orang nggak terlalu perlu, semua orang udah tahu lah komputer kayak gini dan sebagainya.
Tapi kalau kita mulai masuk lebih dalam, bukan tapi sih, kalau kita mencoba untuk menambah wawasan, keingintahuan, namanya kuliah itu kan mencari pengetahuan, jadi keingintahuan, jadi semakin besar. Nah, brainware ini bagian dari satu topik yang paling banyak sekali definisinya. Orang bisa mendefinisikan macam-macam dan sebagainya. Tapi lebih banyak di dalam terminologi, mungkin ada yang nggak tahu ya, terminologi itu lebih luas artinya daripada definisi. Jadi ada definisi, tipe, jenis, dan sebagainya yang biasanya kita gambarkan di dalam sebuah peta konsep, itu akan menjadi terminologi bagaimana kita berpikir. Itu kira-kira. Gak apa-apa, lagi stres, itu ada yang lagi stres. Mungkin baru gabung, lupa, speakernya masih nyala. Ya, saya kira itu. Kita santai aja. Mudah-mudahan, tapi nanti setelah UTS, Anda ketemunya sama Pak Adi Heru ya. Saya hanya membantu di sini. Tapi yang jelas, mudah-mudahan Anda mulai mencoba membaca itu, mulai dari pertemuan pertama hardware. Jadi hardware itu intinya saya mau cuma cerita bahwa kita harus merubah paradigma bahwa komputer itu sekarang nggak hanya personal komputer, laptop, HP, tapi ke depan air conditioner, AC, kipas angin, semua akan ditancapin komputer. Ke depan, tempat sampah, tempat tidur, semua akan diberikan komputer. Karena tren ke depan, kecerdasan buatan dan sebagainya itu akan mulai dimasukkan untuk mempermudah orang menjadi lebih hidup lebih nyaman. Sehingga ke depan fitur komputer itu akan ada di mana-mana. Yang dimaksud komputer maka adalah di dalamnya adalah pertemuan kita yang kedua, yaitu sistem operasi. Kalau Anda bilang sistem operasi, banyak kan taunya Windows, iOS, Linux, gitu. Sekarang sistem operasi sudah banyak berkembang. Embedded system itu sistem-sistem operasi yang kecil-kecil dari Python dibuat dengan nama segala macam dan itu dimasukkan ke dalam sebuah chip dan dia adalah sebuah sistem operasi juga. Sehingga konsep dasar komputernya ada. Jadi hardware itu saya cuma ingin cerita bahwa komputer itu pokoknya ada processing, ada memori, ada input dan ada output. Ya dia adalah komputer. Itu hardware-nya. Sedangkan software, maka kita mulai ngomong bagaimana operating system-nya berjalan, dan operating system untuk server sudah berbeda, untuk cloud server juga berbeda, untuk device client juga udah berbeda, untuk device mesin juga udah berbeda, sehingga revolusi itu mulai berkembang bahwa komputer ditaruh di pabrik, ditaruh di mobil, ditaruh di mana aja. Tapi prinsip dasarnya sama, dia adalah komputer, pasti dia harus ada input dan harus ada output, kemudian dia berproses di dalamnya. Untuk memproses dia perlu memori, ya kan? Perlu arithmetic logic unit, perlu register, perlu random access memory, perlu fixed memory, seperti komputer. Jadi seperti prinsip dasar kerja komputer secara umum. Bagaimana kemudian itu berkembang fungsinya dengan tambahan aplikasi dan gitu. Saya kira itu. Kemudian dari mana sekarang sisi brainware-nya gitu. Brainware-nya bagaimana akhirnya melebar, brainware pun juga harus sama dengan, tapi brainware terbanyak adalah seorang operator. Jadi itu brainware yang paling kemudian menstimulus semuanya adalah seorang operator. Saat kita naik mobil, mobilnya sudah matic, yang tadinya giginya harus ke 1, ke 2, ke 3, naik sepeda motor, diganti sepeda motornya matic, maka sebenarnya di situ sistem otomasi sudah berjalan. Matic pun kemudian berkembang teknologinya. Kemudian mulai dikasih komputer juga di sana untuk berpikir. Jadi di dalam mesin, kalau akhirnya dikasih satu chip yang kemudian bisa membaca, tapi itu untuk balapan dan sebagainya. Kayak MotoGP misalkan, itu ngerem aja pokoknya, diinjek aja ngerem,
Tapi motornya nggak akan loncat begitu ngerem langsung berhenti, enggak. Dia akan tetap ada reduksi yang mikirkan. Meskipun yang nginjek kencengnya minta ampun, jadi tetap akan ada peredaman sesuai dengan kemampuan. Dan itu adalah bagian dari mekanisasi yang kemudian diterjemahkan oleh komputer untuk di-handle. Tapi prinsipnya komputer. Jadi brandware itu kemudian berkembang pada level operator. Operator itu yang kemudian berkombinasi dengan software aplikasi. Siapa yang buat software aplikasi? Dia developer, ya kan? Terus kemudian saat itu sudah terkonek dengan jaringan berbasis internet, berbasis cloud, maka mulai ada server, mulai ketergantungan dengan jaringan. Gitu. Sama juga di industri telekomunikasi mulai harus berevolusi, yang tadinya pakai otomat, kemudian pakai ini, sekarang nggak laku. Zaman dulu orang untuk berkomunikasi itu teknologinya alat itu diubah jadi gelombang, gelombangnya dikirim, ya kan? Kemudian di sana hasil pengirimannya diterjemahkan lagi jadi suara lagi. Sekarang mereka nggak pakai gelombang frekuensi suara lagi yang dia. Jadi kalau zaman dulu itu ada yang namanya modem, itu ditaruh di telepon. Kalau teleponnya diangkat tuh ada suaranya kemerosok gitu. Itu sebenarnya adalah data yang dirubah dalam bentuk voice, suaranya dikirim, kemudian sekarang nggak sudah seperti itu. Datanya dirubah dalam bentuk digital, digitalnya yang dikirim. Media pengirimannya juga berbeda-beda. Untuk berproses itu dibutuhkan komputer juga untuk komunikasi itu. Medianya macam-macam. Kalau di dunia jaringan seperti itu. Di dunia developer juga mulai berkembang. Dulu orang bikin program desktop. Anda bikin desktop, oh desktop seperti itu. Habis itu desktop mulai custom aplikasinya. Ini tinggal drag drop sudah jadi. Taruh sini jadi textbooknya, jadi sebagainya. Kemudian muncul evolusinya ada dunia internet. Orang mulai mengenal dokumen HTML. Ya kan? Anda mungkin sudah mulai kenalan ya dokumen HTML. Dokumen HTML ternyata bisa bikin text box, bisa bikin combo box, tapi sifatnya adalah code. Ya kan? Kita bikin code, didesain di sini nanti taruh combo box, di sini text box dan sebagainya, ada button ngirim ke halaman kerjasama antar dokumen HTML dan sebagainya. Berkembang lagi sekarang yang ditransfer bukan dokumen HTML aja. Ada dokumen XML dan berbagai macam metadata yang dikirim di dalam dunia. Orang yang paham itu orang apa? Developer, implementator, dan sebagainya. Developer, engineer yang untuk bidang IT, dia akan bergerak di sana. Sehingga saya mencoba menceritakan supaya Anda bisa mulai memetakan sendiri ya, brandware itu berarti sebenarnya terminologinya atau definisi dan jenis-jenisnya akan mengikuti bagaimana aplikasi itu dibuat. Gitu. Itu brandware. Operator untuk sistem e-commerce dengan operator yang merawat e-commerce dengan yang membuat aplikasi berbeda disiplin ilmunya. Berbeda juga brandware-nya. Kembali lagi. Saya kira itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi. Nanti mungkin di tatap muka yang ini juga akan saya berikan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Anda jawab lewat komentar. Harapannya saya kalau ada tugas yang lewat komentar, yang bukan file submission ya, yang bukan harus mengirim file tugas dan sebagainya, itu gunakan sumber pemikiran Anda. Biasanya bahasa Anda pinginnya saya gitu. Ada beberapa yang dari tugas yang sebelumnya ada bikin peta konsep, itu memang file submission, karena saya ingin tahu bagaimana Anda menghubungkan masing-masing komponen-komponen terminologi, komponen suku kata ini di dalam sebuah peta. Oh ini loh, ini namanya apa, nah, dan sebagainya. Jadi karena sebenarnya kalau orang IT itu jarang sekali dia pakai narasi. Kalau orang sosial humaniora kan mesti ngetik nih, ngetik ini adalah dan sebagainya. Kalau orang IT suka pakai grafik gitu kan, pakai peta konsep, karena apa? Itu bisa bercerita, pemahamannya bisa orang bercerita dengan bahasanya masing-masing, tapi artinya sama. Kalau kita gambar diagram kan gitu, ada diagram batang seperti ini. Orang bisa menafsirkan berbagai macam, tapi artinya sebenarnya sama.
Makanya perangkat-perangkat akademis tools yang digunakan adalah diagram. Saya kira itu. Intermezzonya, saya ada satu cerita intermezzo yang untuk memotivasi Anda di dalam perkuliahan. Kenapa kita harus kuliah? Kenapa kita nggak harus kuliah? Kenapa sih kok kita dikatakan pendidikan tinggi? Jadi sebenarnya orang mau sekolah perguruan tinggi itu mau ngapain sih gitu? Ngapain sih harus tinggi-tinggi sekolahnya gitu? Kalau saya bikin program aja kan saya kursus di itu udah bisa. Jadi kursus di LPKIA, kursus di Awareness, kursus mana. Belajar sendiri sekarang banyak itu dan sebagainya. Kuliah itu adalah membentuk kerangka akademis. Apa yang dikatakan sebagai akademis? Akademis itu cuma gampang. Akademis itu urusan sama naskah akademis. Jadi kalau tingkat D3 misalkan, naskah akademisnya adalah proyek usaha mandiri atau tugas akhir. Kalau di D4, naskah akademiknya apa namanya? Skripsi. Terminologinya beda lagi. Kalau di S2, naskah akademiknya apa? Tesis. Terminologinya beda lagi. Kalau sekolah di S3, naskah akademiknya apa? Disertasi. Terminologinya atau arti definisinya beda juga. Jadi kalau Anda menjadi orang kuliah, sebenarnya Anda itu disuruh belajar menulis apa yang ada di pikiran. Jadi gambarannya gini, saya itu punya pengalaman di sebuah seminar, ada seorang profesor bercerita. Dia itu seorang profesor teknik sipil. Dia datang ke sebuah pameran, di situ ada dua perusahaan yang bikin gedung itu sama bagusnya. Ternyata setelah tanya yang gedung A, yang gedung 1 itu pemiliknya itu adalah seorang insinyur sipil. Terus yang satu lagi tanya, Bapak, saya nggak sekolah Pak, saya pemborong bangunan. Tapi bisa bikin gedung bagus gini ya bisa. Kemudian dia mulai bertanya, gitu kan, Pak kalau saya mau bikin gedung sebagus ini, kira-kira bagaimana ya? Dia tanya yang pemborong dulu yang nggak sekolah. Ini ada tinggal Bapak kalau ini negara saya jauh Pak di sana nggak di Indonesia ini kan di Eropa ini susah nih. Kalau nggak apa-apa Bapak aja sini tak ajarin paling 2-3 bulan bisa Pak sama atau Bapak kirim orang lah ke sini tak ajarin, itu pemborong yang bicara begitu ya. Kemudian dia pindah ke perusahaan yang satunya yang insinyur sipil, ini bangunannya bagus nih. Saya tuh pengen bikin gedung kayak gini di negara saya, kira-kira gimana ya, bisa nggak Pak, ini mau dagang. Oh dia cuma bertanya, Pak, di negaranya Bapak kan ada insinyur sipil, Pak ya? Yang tamatan, wah adalah banyak lah, di tempat saya banyak universitas. Kemudian dia memberikan satu naskah. Pak, buku ini aja dia dibawa, Pak. Ini Bapak bawa, kasihkan. Kalau Bapak baca nggak ngerti, kasihkan ke insinyur sipil di negaranya Bapak. Saya yakin bangunannya sama. Ini apa sih? Dilihat, ternyata bukunya itu memang berisi schedule, kebutuhan bahan, kebutuhan tenaga, kebutuhan ini harus tukang batu dan sebagainya, spesifikasinya seperti ini. Kemudian jadwal bahannya dan sebagainya. Secara akademis dia tata. Bab 1, 2, 3, 4 ditata. Ini kalau Bapak bawa ke negaranya Bapak, di sana ada orang teknik sipil, insinyur sipil, saya yakin bangunannya akan sama. Akhirnya profesor itu akhirnya bisa menceritakan pada kami sebagai pelaku seminar. Oh, disinilah kita gunanya jadi bersekolah di pendidikan tinggi. Kalau saya sekolah di SMK, saya cukup skill aja. Saya sekolah di SMA, saya nggak pernah disuruh bikin laporan. Saya suruh ngerjain, selesai, saya selesai. Tapi nggak ada naskah akademik. Nah, tingkat naskah akademik itu yang menunjukkan jenjang pendidikan tinggi. Kalau Anda seorang D4, disuruh baca disertasi doktor, ya nggak nyandak gitu loh. Oh, apa ini ilmunya sangat fundamental, gak nyaut, itu apa itu rumus-rumus tok gak jelas dan sebagainya gitu. Tapi kalau Anda seorang D4 atau sarjana terapan, kemudian Anda bikin satu naskah akademik, harusnya tugas skripsi Anda itu
saat dibawa ke Malaysia, dibawa ke sini, orang lain juga bisa baca. Oh iya, ini aku tahu nih ada DFD diagram, ada Scrum. Oh ini ada nih metode-metode. Nah, tapi selebihnya kenapa kita harus sekolah di perguruan tinggi? Karena kita harus meluangkan apa yang ada di pikiran kita dalam bentuk naskah. Kita juga bisa membaca naskahnya orang untuk bisa kita baca orang ini ngerjain ini dan sebagainya. Kalau nggak perlu, kalau nggak kuliah. Kalau kuliah itulah gunanya kuliah. Jadi kadang kita yang dengerin teori dan sebagainya. Padahal dari situ Anda ketik aja di Google terminologi tentang brandware. Banyak sekali kemudian di situ naskah-naskah yang kemudian pemahamannya bisa berbagai macam. Hardware, oh intinya hardware ini. Sepertinya kita tidak menjadi pengetahuan. Kalau gini mah bisa belajar sendiri, kalau nggak perlu dosen sampean tinggal lihat aja. Banyak yang seperti itu. Sekolah S2 yang riset pun ada. Dia nggak perlu profesor, dia bikin sesuatu, kemudian dia tulis naskahnya, diperjuangkan menjadi hak paten dan sebagainya, dia dapat pengakuan dari industri, selesai. Tapi naskahnya tetap harus akademis. Gitu. Nah, mudah-mudahan bisa memotivasi kenapa aku harus kuliah ya. Gitu. Karena kalau cuma dengerin, nah sayang kalau cuma dengerin aja gitu. Setelah dengerin, kalau Anda memang ingin tahu, otomatis kita mulai buka Google, mulai membuat satu konsep-konsep. Oh, ini pemahaman saya tentang, misalnya tentang Cook Igniter, misalnya tentang Laravel, tentang ini dan sebagainya. Itu dokumentasinya selalu akademis mereka. Karena mereka jualannya memang gitu, produk software. Saya kira itu ya, saya nggak berpanjang lebar, mudah-mudahan pemahaman, maksudnya bukan Anda mulai bisa menangkap tentang brandware itu sendiri. Bagaimana brandware itu, definisi brandware itu berkembang sesuai dengan diversifikasi jenis aplikasi dan sebagainya. Dari sisi operator. Dari sisi TI, kemudian menjadi profiling yang akan kita diskusikan minggu depan, tentang profiling tenaga teknologi informasi, yang utamanya adalah seorang developer karena kompetensi program studi Anda lebih mengarah pada developer. Kalau Anda di manajemen informatika, nanti dikuatin di situ kompetensinya ke ngolah data, database, convert dari Excel ke ini, dari mesin MySQL ke PostgreSQL, dari Oracle di ini, nah, itu ada yang konversi, memvisualisasi data, itu nanti di informatika lebih banyak, tapi kalau di developer yang ngoding, bikin CRUD, bikin ini dan sebagainya. Tapi bukan berarti nggak harus, ya berarti harus ngerti database juga kan, sama, cuman nggak sampai. Kalau Anda masuk teknik komputer, beda lagi, urusannya sama sistem operasi, urusannya sama embedded system, urusannya sama network, gitu. Sesuatu yang sangat berbeda, mudah-mudahan. Tapi bukan berarti Anda nggak boleh, kalau Anda memang sul-nya dengan jaringan, kuliah itu bebas, merdeka belajar. Kalau Pak Menteri bilang, sekarang waktunya merdeka belajar, aku ingin belajar apa aja, boleh. Gitu. Tapi untuk bisa lulus DITIF, harus mengikuti kurikulumnya ada, gitu aja. Mudah-mudahan itu ya, saya nggak menerima pertanyaan. Kalau bertanya bisa langsung dikomenkan di e-learning, nanti kita jadi pokok bahasan diskusi. Mungkin di akhir semester ini, saya mungkin akan minta Anda memberikan satu resume lengkap dari pertemuan pertama dan pertemuan terakhir, yang mungkin akan menjadi bahan penilaian. Saya terbiasa, kebetulan kan saya ini depan, saya terbiasa UTS itu formalitas. Jadi UTS itu formalitas. Formalitas sih berarti harus ngerjakan, jangan terus ditulis Bismillahirrahmanirrahim selesai gitu, enggak. Tapi dikerjakan. Gitu. Tapi penilaiannya memang nanti dari komen-komen yang ada dan keaktifan Anda mendalami, bukan, sebenarnya saya lebih banyak keingintahuan Anda tentang itu. Gitu. Jadi ya, karena ini mata kuliah teori, jadi oh iya ya ini ternyata gini. Jadi biasanya orang akan mengeksplorasi, oh ternyata ini Pak ada Pak, ada loh Pak kayak gini, ada loh kayak gini. Yang saya mungkin nggak tahu, teman-teman mungkin nggak tahu, tapi kita bisa menemukan sendiri, itu yang saya harapkan. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi
developer yang punya daya saing, karena memang cobaannya besar. Ini sudah berapa semester nggak tatap muka, belajarnya harus belajar mandiri di rumah, mendengarkan ya kira-kira ya cuman ya pokoknya mendengarkan gitu aja. Saya kira itu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wih, sudah 110 nih, hampir satu angkatan bener nih. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tidak akan melakukan Zoom jika tidak terlalu diperlukan. Jadi kita main di e-learning aja. Mungkin akan banyak harus Anda tahu di sana, tapi bisa jadi nanti kisi-kisi UTS juga tetap akan saya sampaikan. Saya kira itu. Kalau orang Korea itu bisa 90 menit kapasitasnya. Katanya gitu. Itu saya sama profesor Korea. Kalau berdasarkan riset saya, kalau mahasiswa Indonesia itu kemampuan mendengarnya itu 30 menit. Di atas 30 menit itu sudah gak mari-mari sih, itu sudah gitu biasanya. Kalau bisa 45 menit lumayan. Ini ternyata sudah mulai 45 menit lebih, 50 menit gitu. Jadi kira-kira di kuping mulai gak jelas gitu ngomong gitu-gitu. Itu kapasitas perilaku itu biasanya. Dosennya juga gitu, mulai 30 menit mulai PowerPoint-nya mulai habis gitu, mulai wah itu. Cepet-cepetan gitu. Kira-kira begitulah, mudah-mudahan tidak membosankan. Terus tetap semangat untuk meningkatkan kemampuan dan yang penting membaca, menonton film. Mudah-mudahan kuliah saya ini bisa dengan khidmat atau bisa dengan khusyuk. Khusyuk itu kayak apa ya? Saya kalau gambarin khusyuk itu bukan sholat, saya kalau gambarin khusyuk itu. Orang khusyuk itu kayak ke bioskop itu loh, khusyuk. Kan kita pingin ya nonton bioskop itu ya. Pada saat nonton kita diam bener nonton. Begitu kusuknya kita, begitu menikmatinya. Keluar dari bioskop masih cerita. Tadi itu ya, itu berarti bener-bener tersimpan di otak itu ilmunya itu. Jadi kalau orang khusyuk atau fokus itu ya waktu nonton bioskop itu wis. Semua gambarnya dicermati sampai kelambine sampai iki tinggal. Keluar dari bioskop itu sama temennya masih cerita lagi. Tadi itu yang itu matinya ya apa loh, nggak bisa, masih bertengkar loh, bayangkan. Jadi kalau misalkan Anda kuliahnya seperti nonton bioskop, masuk ruang kuliah, dengerin, keluar, saya tukaran di koncolnya membahas materi kuliah, luar biasa itu berarti. Aku nggak bisa membayangkan begitu menariknya mata kuliah itu. Kira-kira begitulah. Ya wis, terima kasih atas kesediaan waktunya, mohon maaf jika ada yang tidak tepat kata. Ini tanda-tanda kehausan, berarti harus segera kita tutup perkuliahan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.